Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kajian kita siang hari ini membahas tema memahami akad gharar. Apa yang dimaksud dengan akad gharar itu, serta bagaimana hukumnya di dalam syariat Islam, serta kapan gharar tersebut eh, sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Dan sisa waktu nanti insya Allah setelah kita membahas materi yang hanya singkat, insya Allah akan lebih mendalam dalam diskusi dan tanya jawab. Adapun yang pertama, memahami penge- pengertian tentang eh, akad gharar. Gharar yaitu secara pengertian dalam fikih, para ulama menjelaskan jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Jadi merupakan gharar ini adanya ketidakjelasan di dalam transaksi jual beli. Jual beli itu adalah tukar menukar harta. Yang mana di dalam tukar menukar harta harus adanya landasan keadilan, keridoan, ya, dan eh, yang mana biasanya keadilan itu akan tercipta dengan eh, diketahui dengan jelas harta yang dipertukarkan. Nah, ketika adanya ketidakjelasan dalam eh, transaksi tukar menukar harta, dan ini menjadi sesuatu yang eh, dinamakan dengan akad jual beli gharar. Jual beli gharar ini yang tadi sudah kita pahami pengertiannya, yaitu jual beli yang tidak jelas. Kesudahannya, hukumnya di dalam Islam diharamkan baik dari firman Allah Subhanahu wa taala maupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adapun di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu terdapat pengharaman jual beli gharar ini dalam surah Al-Maidah ayat 90 dan penjelasannya sampai ayat 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru." Hai orang beriman, sungguhnya khamar dan maisir. Pada kata maisir ini yang menjadi dalil para ulama di antara pengharaman jual beli yang tidak jelas. Yang mana Allah mengatakan ya di antara sesuatu yang rijisun, yang kotor dan merupakan perbuatan syaitan dan harus dijauhi, yaitu khamar dan maisir di dalam ayat ini. Maisir ini ya maknanya luas. Para ulama kita menjelaskan di antaranya yaitu eh, bisa maknanya judi, bisa juga maknanya ketidakjelasan di dalam jual beli. Karena dengan adanya ketidakjelasan dalam jual beli ini juga merupakan sarana bagi syaitan untuk menciptakan permusuhan di antara orang-orang yang melakukan transaksi jual beli tersebut. Kemudian adapun dalil dari ucapan Nabi SAW yang mana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa an bai'il gharari. Rasulullah SAW melarang jual beli hasah. Hasah itu yaitu di antara bentuk jual beli yang dan juga terdapat unsur ketidakjelasan. Hasah itu artinya kerikil, artinya menggunakan sarana kerikil untuk melakukan transaksi jual beli. Bisa jadi ya dalam menentukan barang yang akan dibeli dengan cara melempar menggunakan kerikil. Nah, lemparan
barang yang terkena kerikil itu tidak jelas. Bisa juga maknanya yaitu para ulama kita menjelaskan jual beli kerikil ini eh, menjelaskan harga suatu objek barang yang jelas, tetapi harganya ditentukan dengan jumlah kerikil yang digenggam. Nah, di sini juga ada ketidakjelasan pada harga. Kemudian wa'an bai'il hasati, dan lanjutan hadis tersebut eh, sahabat Abu Hurairah mengatakan, maka secara umum Rasulullah SAW mengharamkan jual beli gharar. Nah, jual beli gharar yaitu jual beli yang adanya ketidakjelasan ya di dalam jual beli tersebut. Apa hikmahnya syariat Islam mengharamkan jual beli gharar ini? Di antaranya karena akan menjadikan seorang memakan harta orang lain tanpa hak ya, karena adanya untung-untungan ya. Contohnya membeli barang yang tidak jelas fisiknya, maka si pembeli ya bisa menjadi untung, bisa menjadi rugi. Nah, ketika pembeli untung ya, dan tentunya pihak penjual akan mengalami kerugian dan pembeli akan memakan harta orang lain dengan cara yang haram. Nah, kemudian hikmah yang kedua karena bisa menyebabkan nantinya permusuhan. Ya, karena ketika pihak dirugikan dan dia tidak terima ya hartanya diambil dengan tanpa hak. Nah, sehingga ini nantinya bisa berdampak pada permusuhan. Yang ketiga, di antara hikmah dilarangnya seseorang melakukan jual beli transaksi jual beli horor ini akan menjadikan seseorang memfokuskan dirinya melakukan jual beli eh, yang tidak horor, jual beli yang horor ini. Ya, maka ini menjadikan orang-orang fokus ya pikirannya untuk sesuatu yang eh, tidak sesuai dengan tujuan manusia diciptakan. Seharusnya seorang manusia diciptakan untuk fokus beribadah kepada Allah. Yang mana kalau jual beli adanya untuk rugi ini tentu akan menjadikan dia teralihkan pikirannya kepada hal yang tidak jelas ini. Nah, itulah hikmah syariat mengharamkan jual beli gharar. Ya. Kemudian eh, ternyata secara asal tadi sudah kita ketahui hukum asalnya jual beli gharar itu ada sesuatu yang diharamkan. Akan tetapi ada pengecualian. Ya, artinya tidak semua jual beli yang tidak jelas itu diharamkan di dalam syariat Islam. Nah, berarti kapan jual beli yang tidak jelas itu atau jual beli gharar itu diharamkan di dalam syariat Islam? Yang pertama, ketika jual beli itu yang gharar terjadi pada eh, akad jual beli secara mendasar. Ya, apabila jual beli yang gharar itu hanya sebagai pengikut dari suatu akad, maka jual beli gharar ini dibolehkan. Ya, contohnya eh, Nabi SAW melarang kita menjual buah yang masih di pohon yang belum matang, ya, yang mana pembeli ingin membeli buah yang belum matang itu sebetulnya diinginkan ketika sudah matang, mengambilnya ketika sudah matang, dipanen ketika sudah matang. Tapi akad jual belinya dilakukan buahnya masih di pohon dan belum matang. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, anna Rasulullah SAW naha an bai'is thimari hatta yabdua salahuha. Rasulullah SAW mengharamkan jual beli buahan hingga buah tersebut sudah matang di pohonnya. Ya, ini karena apa? Dilarang menjual misalkan durian yang belum matang di pohon, kemudian ada yang ingin membeli dengan harga misalkan 30 juta atau 20 juta, padahal duriannya belum matang. Karena ini ya akan menyebabkan adanya ketidakjelasan ketika dipanen. Bisa jadi
ya durian ketika panen tidak sesuai dengan yang saat dilakukan jual beli. Hasilnya ya berbeda jauh dan ini dilarang oleh Nabi SAW. Tetapi ketika jual beli durian yang belum matang ini, apabila hanya sebagai pengikut, ini dibolehkan. Contohnya seorang yang membeli kebun durian, tujuannya adalah akad jual beli kebun. Tetapi di kebun tersebut terdapat pohon durian yang sedang berbuah dan belum matang. Dan durian ini hanya sebagai pengikut dan ini dibolehkan. Ya. Nah ini ke salah satu eh, gharar yang dibolehkan. Ya, contoh yang lain, ketika kita membeli hewan yang sedang ada anaknya di dalam hewan tersebut, ya, maka ini dibolehkan untuk pembelian hewan tersebut, indukan tersebut, walaupun anaknya itu tidak jelas apakah akan ada nantinya dilahirkan atau tidak dilahirkan atau mati. Tapi ini dibolehkan karena hanya sebagai pengikut. Yang kedua, jual beli gharar yang diharamkan yaitu ketika ghararnya itu besar, ya. Tapi jika ghararnya kecil, ini dimaafkan. Sepakat para ulama jika ghararnya kecil, maka ini dimaafkan. Contohnya yang dimaafkan ketika kita membeli eh, rumah atau membeli mobil bekas, maka ada ya sesuatu yang tidak kita ketahui pada pondasi rumah atau pada keadaan mesin, ya, secara 100% bagaimana keadaan mesinnya. Maka ini karena hanya sebagai uh, sekecil, ya hanya kecil horornya karena orang yang pembeli akan bisa dengan menanyakan apa eh, kapan pembangunannya dan apa bahannya bisa akan memperkirakan. Begitu juga seorang membeli mobil dan menanyakan tahun pembuatannya dan melihat rekod servisnya akan bisa memperkirakan keadaan mesinnya. Nah, ini dibolehkan karena memang ini sulit untuk dihindari. Kemudian yang goror berikutnya yang dibolehkan yaitu apabila goror itu sudah menjadi kebutuhan orang banyak, maka ini dibolehkan. Tentunya ini berdasarkan fatwa para ulama. Contohnya ketika kita membeli eh, buah-buahan atau membeli telur, yang mana yang sebetulnya yang kita ingin tukar, ingin kita beli itu adalah isi di dalam telur tersebut. Tapi dia terbungkus dengan cangkang. Begitu juga buah-buahan, ya seperti durian terbungkus dengan kulitnya. Kita tidak mengetahui pasti bagaimana isi di dalamnya. Tapi karena kalau harus jelas, ini menyebabkan ya, misalkan pembelian telur harus dipecahkan dahulu. Ya, ini akan menyebabkan sulitnya mendistribusikan telur dari peternak sampai pembeli. Sehingga ini menjadi sesuatu yang kebutuhan orang banyak, para ulama mengatakan hukumnya berubah menjadi dibolehkan. Kemudian yang terakhir, gharar itu menjadi sesuatu yang diharamkan kalau terjadi dalam akad eh, tujuannya memang tukar menukar harta atau jual beli. Ya, ini yang diharamkan. Tadi kalau dia orangnya besar dan tidak dan merupakan tujuan dari akad dan belum menjadi kebutuhan orang banyak dan terjadi dalam jual beli maka ini diharamkan. Tapi kalau keluar dari yang tiga di atas, contohnya bukan jual beli, ya maka ini dibolehkan. Contohnya koronnya di dalam akad sosial seperti hadiah, seperti wakaf, ya. Maka seorang boleh saja menghadiahkan sesuatu yang tidak jelas. Ya, misalkan ketika kita mendapatkan kado, ya, yang mana kadonya ini dibungkus dan kita tidak tahu isi dari kado tersebut. Dan ini hukumnya dibolehkan. Dalilnya dibolehkan dalam akad
ini karena bukan tukar menukar harta, sehingga secara logika orang yang diberikan hadiah dia tentu tidak akan merasa dirugikan ketika yang dia perkirakan tidak sesuai, ya. Dia tidak akan dirugikan. Tadi yang sudah kita sebutkan kenapa di antara hikmah diharamkan karena adanya unsur makan harta orang lain dengan cara batil. Nah, ketika akadnya hanya sebagai hadiah, harta orang yang diberi hadiah ini tidak ada yang diambil, ya, tanpa hak oleh si pemberi hadiah. Dan juga dalil dari ucapan Nabi SAW, beliau mengatakan bahwa harta beliau akan dihibahkan ke Baitul Mal setelah untuk diberikan kebutuhan pokok istri keluarga beliau. Nah, maka tidak diketahui dengan jelas berapa jumlah harta Nabi yang disedekahkan. Nah, itulah kriteria gharar yang diharamkan, ya. Kemudian gharar ini bisa terjadi pada akad jual beli, bisa juga terjadi pada objek jual beli, barang yang tidak jelas, atau harganya yang tidak jelas. Nah, kemudian ya banyak contoh-contoh jual beli yang gharar yang terjadi di masyarakat kita. Contohnya, ya, asuransi konvensional. Nah, ini merupakan salah satu yang diharamkan para ulama. Kemudian contoh yang lain seperti eh, ketika kita menjadi member suatu toko, ya, dengan membayar 200.000 selama 1 tahun, maka kita akan berhak mendapatkan potongan-potongan ketika belanja. Nah, ini juga termasuk transaksi tukar menukar harta yang tidak jelas. Karena seseorang tidak tahu berapa kali dia akan belanja, sehingga ini ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Contohnya ketika kita mendapat layanan dari marketplace dengan membayar 90.000, ya, sekali bayar dalam 1 tahun, kita akan mendapatkan ongkos gratis, ongkos kirim. Nah, inilah contoh-contoh bentuk jual beli yang diharamkan yang terjadi di masyarakat kita saat ini. Baik, kira-kira itulah, ya, memahami bagaimana transaksi jual beli gharar yang diharamkan di dalam syariat Islam dan serta contohnya. Sisa waktu kita akan lebih mendalam dengan membahas masalah tema ini dengan diskusi dan tanya jawab. Baik, Insya Allah. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Baik, Bapak Ibu peserta sekalian, silakan kita bisa memanfaatkan sisa waktu untuk berdiskusi terkait dengan tema goror ini atau juga terkait dengan tema-tema muamalah lainnya yang Bapak Ibu hadapi dan ingin diskusikan dengan Ustadz. Mungkin bisa menuliskan dulu di kolom komentar atau juga bisa menekan tombol raise hand. Baik, mungkin Umu Takif langsung saja ya, Umu diaktifkan audionya untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Syukran, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz Barakallahu Fikum. Ustadz, Ana mau bertanya perihal hadiah. Ana pernah mendengar kalau hadiah itu misalnya dalam walimah gitu, Ustadz, kita memberikan hadiah seperti kebiasaan di masyarakat berikan angpau. Itu yang pernah Ana dengar, hadiah itu harus apa ya, ada namanya gitu, gitu Ustadz. Apakah benar? Yang kedua, berkaitan dengan itu, apabila yang walimah misalnya guru gitu Ustadz, guru di sekolah, tempat anak-anak sekolah gitu ya, yang walimah itu guru, bagaimana kita memberikan hadiah kepada guru apabila guru walimah atau guru sakit gitu, atau guru apa ya, baru baru mendapatkan eh apa namanya, baru mendapatkan anak gitu. Saat kita memberikan hadiah, gimana caranya? Karena biasanya kan itu ketika guru sakit atau ketika guru walimah kan kita langsung memberikan, nggak melewati sekolah gitu. Nah, itu seperti apa Ustadz?
Itu aja. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Sebentar Ibu, kita eh, jangan ditutup dulu ya. Mungkin butuh penjelasan lebih lanjut. Untuk pertanyaan pertama tadi, eh, apakah yang saya tangkap, ya pertanyaannya apakah benar atau tidak saya butuh konfirmasi dari Ibu. Pertanyaannya apakah sah, yang saya pahami sah hadiah itu kalau kita tidak memberikan nama di amplop, saya memberikan Ya. eh, hadiah tersebut kepada acara pernikahan gitu ya. Nah, Ustadz betul. Karena yang Anda pernah dengar, kalau ngasih amplop gitu harus ada namanya gitu. Ya, mungkin yang Ibu dengarkan lebih lanjut, dalil yang mengatakan tidak sah itu apa ya Bu kira-kira ya? Mungkin menjadi pertimbangan juga untuk kita bahas apa dasarnya. Qadarullah anak disampaikan oleh teman Ustadz, jadi nggak mendengarkan langsung, jadi nggak tahu dalilnya apa. Cuman yang teman sampaikan itu kalau misalnya ngasih amplop itu harus ada namanya, dikasih apa hadiah itu dari siapa gitu. Baik, Allah Ta'ala. Jadi, kalau kita perhatikan syarat sahnya hadiah atau rukun hadiah di dalam syariat Islam, adanya orang yang memberi, adanya orang yang diberi hadiah, kemudian barang yang dihadiahkan tersebut. Nah, inilah tiga unsur eh, dari akad hadiah itu. Kemudian para ulama kita menjelaskan sahnya hadiah itu apabila orang yang menghadiahkan memang orang yang cakap hukum untuk bertransaksi. Artinya hanya sah diberikan dari orang yang dibolehkan di dalam syariat sebagai orang yang melakukan transaksi. Artinya jika anak 3 tahun ya tidak sah transaksinya karena belum cakap di dalam syariat Islam untuk melakukan memberikan harta. Nah, apakah harus jelas orang yang memberikan itu di dalam syariat Islam? Ya, walau ta'alam di sini hanya disebutkan bahwa ada yang memberikan. Tidak ada syarat harus jelas. Ya, makan eh, di antara sedekah, ya, perbedaan hadiah dan sedekah, yaitu kalau sedekah niatnya karena Allah SWT. Kalau hadiah, ya, itu niatnya agar kita supaya makin dekat dengan orang yang kita beri hadiah. Nah, ketika hadiah itu kita niatkan juga untuk menjalankan ibadah, maka hadiah itu menjadi sedekah. Dan di antara sedekah yang terbaik ketika ya eh, dengan cara sembunyi, ya dengan cara sembunyi. Walau ta'ala maka ya secara ini, secara syariat, setahu saya tidak ada syarat harus sahnya hadiah itu harus jelas orang memberikan hadiah. Maka sah saja, maka lebih baik ada orang yang mensedekahkan hadiah tapi tidak diketahui siapa yang memberi hadiah. Ya, yang jelas ada orangnya. Kira-kira bisa dipahami untuk yang pertanyaan pertama Ibu jawabannya? Jelas? Alhamdulillah Ustadz, jelas. Ya. Alhamdulillah. Untuk yang kedua, pertanyaannya tadi apa ya? Lupa saya. Yang Terkait tentang hadiah walimah ke guru, Ustaz. Ustadz. Iya. Adapun pengharaman seorang guru mendapatkan hadiah yaitu dengan sebab dia sebagai guru yang sudah digaji. Ya, karena dia sebagai guru yang mana Nabi mengatakan, apakah engkau jika berada di rumah ibumu atau bapakmu mungkin akan diberi hadiah? Ya, kalau tidak ditugaskan untuk mengumpulkan zakat kepada Ibnu Lutbiyah, yang mana kemudian Ibnu Lutbiyah mengatakan bahwa ini hadiah yang diberikan orang ketika saya menjalankan tugas. Jadi hadiahnya itu karena menjalankan tugas. Nah, itu yang diharamkan. Contohnya, ya, eh, karena tugasnya sebagai guru, kemudian kita merasa puas dan kita katakan terima kasih ya Pak sudah ngajar anak saya ini hadiah dari saya. Jadi hadiah kita karena tugasnya menjalankan tugas dalam menjalankan pekerjaannya.
Nah, itu yang diharamkan. Ya. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan upah dari pekerjaannya tersebut sehingga menjadi haram mendapatkan lagi, ya, menjadi suap jatuhnya. Karena nanti akan berpengaruh kepada eh, keadilan si guru ketika akan diberi hadiah karena dia mengajar, ya, dia akan cenderung tidak adil nantinya. Itu yang saya alami dahulu. Ya, ketika di sekolah saya di waktu kecil, guru-gurunya lebih menyayangi, lebih perhatian pada anak-anak orang kaya. Kenapa? Karena anak-anak orang kaya ini mereka, ya, sering ngasih hadiah. Nah, ini yang hikmah dilarangnya. Tetapi kalau misalkan sebab kita beri hadiah tadi karena sakit, nah ini bukan karena dia tugas. Allah Ta'ala ini hak seorang muslim, ya, yang berbeda. Memang dia berhak ketika sakit kita jenguk, kita kasih hadiah, ketika dia walimah ngundang kita wajib kita hadiri, ya, maka ini hukumnya berbeda. Wallahu ta'ala, jadi dibolehkan saja. Baik, Ustaz. Syukran jazilan. Jazakumullahu khairan. Ya. Baik, cukup Ibu ya untuk jawaban dari Ustadz. Ya, syukran, Pak. Ya, baik. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Bapak Musad, Musad, dipersilakan Bapak untuk mengaktifkan audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya terkait kasus just tip Ustaz. Misalnya si A menitipkan untuk membeli sebuah barang di kota A eh, kepada si B dengan cara mentransfer uangnya terlebih dahulu. Namun terkait dengan komisinya, misalnya uang transport dan lain-lain, ini belum ditentukan di awal Ustadz. Jadi misalnya si B belum mengetahui nanti ongkos yang dibutuhkan itu berapa. Sehingga perwakilannya ini tidak diketahui nanti upah yang didapat oleh si B ini berapa. Nah, apakah yang seperti ini diperbolehkan Ustadz? Ataukah termasuk ke dalam goror? Atau misalnya si B harus memberikan estimasi bahwa ongkosnya sekian dan sekian gitu Ustadz. Ya, Masya Allah. Terima kasih Pak Musad. Wa ahsanallahu. Nah, apakah sah akad just tip, ya, yang mana tidak menentukan berapa yang persentase yang akan diberikan ketika membantu membelikan suatu barang. Maka di antara syarat sah akad ijaroh, ijaroh itu artinya jual jasa. Seseorang menjual jasa, yaitu tadi jasa untuk membelikan barang. Maka di antara syarat sah jual beli jasa itu juga harus diketahui, ya, an yakuna ma'luman, an yakuna al-ajru ma'luman. Jadi upahnya harus jelas. Maka tidak sah apabila tidak disebutkan, tidak sah akad ijarah kalau tidak disebutkan berapa yang akan diberikan upahnya. Ya. Ini untuk sah atau tidaknya akad ijarah. Jadi tidak sah itu sebagai akad ijarah. Tetapi apakah itu dibolehkan? Ya, dibolehkan saja kalau niatnya memang bukan untuk menjual jasa. Paham Pak Musad? Misalkan dengan teman, ya, dengan teman kita memang niatnya bukan menjual jasa. Selain dari dia hanya membantu, kalau ingin dikasih, alhamdulillah. Kalau nggak dikasih nggak apa-apa. Maka ini dibolehkan saja. Ya. Jadi, tapi kalau untuk akad ijarah, para ulama kita mensyaratkan jual beli jasa ini harus sah, ya, dengan cara menyebutkan dari awal berapa upah yang akan diberikan. Kira-kira bisa dipahami Pak Musad? Nah, maksudnya yang apakah dengan teman atau dengan orang tidak kita kenal? Nah, kalau dengan orang tidak kita kenal, biasanya itu memang tujuannya jual beli jasa, maka itu tidak sah. Tapi kalau yang teman, biasanya ada unsur tolong menolong, ya. Mau dikasih alhamdulillah, kok nggak dikasih nggak apa-apa, itu masih dibolehkan.
Berarti tergantung wakalahnya ini bil ujroh atau yang sosial ya Ustaz, membantu Betul. teman gitu ya Ustaz. Betul. Jadi ada wakalah bil ujrah berarti hakikatnya itu adalah ijarah. Atau wakalah perwakilan. Perwakilan itu adalah sosial. Ya. Kalau tidak diupah berarti hanya membantu saja. Nah, kalau dikasih hadiah berikutnya juga tidak masalah. Boleh saja. Uh, Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Alhamdulillah sudah terjawab pertanyaan dari Pak Mustad dan insya Allah kita akan lanjutkan ke penanya berikutnya. Ibu Dewi dipersilakan untuk bisa mengaktifkan audionya. Ibu Dewi dan Ibu Vera ya. Kemudian Bapak Galasi A52 tadi mungkin belum tahu caranya Pak Yano. Beliau angkat tangan tadi mungkin bisa di ini. Nah, itu beliau. Ah ya, mungkin nanti insya Allah ke Bu Dewi terlebih dahulu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, jazakallah khairan udah diberi kesempatan. Mau bertanya, Ustaz, ini ada kasus yang Ana alami, yaitu ada keluarga dari anak itu beberapa puluh tahun itu meminjam emas. Nah, pada saat itu dikarenakan keluarga ya sekedar pinjam aja tidak ada akad kapan pengembaliannya terus dalam bentuk apa gitu kan. Nah kebetulan pada saat itu juga kita belum tahu ilmunya kalau emas itu pengembaliannya juga harus emas gitu kan. Nah setelah sekian lama ditagih itu tidak ada juga kunjung ingin bayar. Baru-baru kemarin ini tiba-tiba membayar Ustadz, namun tidak konfirmasi dahulu, tiba-tiba transfer aja gitu kan. Dan pada saat penagihan itu karena kita sudah lelah nagih, akhirnya kita bilang aja, ya sudahlah bayar aja segini gitu kan. Kalau dihitung harga memang jauh gitu kan dari harga yang sekarang, tapi dari harga yang dulu beli emas itu memang ada kenaikan. Nah, itu bagaimana ya hukumnya Ustadz? Apakah itu termasuk goror jadinya atau tidak Ustadz? Karena eh, sekarang itu kalau mau ditagih dengan harga sekarang ya memang berbeda dari yang diserahkan ke kami gitu Ustadz. Demikian Ustadz. Baik, Ibu Afan. Dewi. Tapi saya butuh penjelasan lebih eh, baik tentang Ibu menyatakan tadi ya udah bayar segini ya. Hmm. Dan Ibu menjelaskan bahwa itu berlebih dari harga yang emas yang dulu dipinjam waktu itu, tetapi masih kurang dari harga emas saat sekarang ini. Pertanyaan Ya. saya, apakah setelah Ibu menyatakan harga bayar segini itu dia langsung membayar atau tidak Ibu? Tidak, nah gini Ustadz, kan kita bilang udah bayar aja 15 juta gitu kan, 15 juta. Eh, Tidak juga kunjung dibayar-bayar, nggak apa-apa diangsur aja deh berapa mampunya gitu kan, apa misal 3 juta sebulan gitu kan. Tapi tidak juga ada mau bayar setelah sekian lama. Tiba-tiba dia membayar tanpa konfirmasi dulu, sudah transfer masuk ke rekening itu 13 juta Ustadz. Kalau dihitung harga emas yang sekarang karena harga di kampung itu berbeda, itu sekitar 25 juta. Nah, yang 13 juta ini yang sudah dibayarkan kalau diminta lagi dari yang harga 15 itu kan masih ada kekurangan 2 juta lagi Ustadz gitu kan. Nah, itu semua itu kayak gimana Ustadz? Untuk lebih supaya nih eh, pembayaran pembayaran hutang emas ini menjadi sah gitu di mata hukum Islam Ustadz. Iya, baik. Bentar Bu ya, karena Hmm. ini memang ada sesuatu yang bermasalah di transaksi ini Bu. Kenapa? Karena kita coba bahas pelan-pelan ya. Jadi, eh, pernah Abdullah bin Umar bertanya kepada Nabi SAW bahwa kami biasa menjual unta di pasar dengan menetapkan harga menggunakan dirham. Ya, ternyata pembeli membayarnya dengan harga dinar. Dan kami juga biasa menjual dengan harga dinar unta, misalkan 10 dinar.
ternyata pembeli membayar dengan harga dirham. Yang mana dinar dan dirham ini berbeda nilainya, yaitu di masa Nabi kira-kira 1:10. Contohnya kalau kambing harga 1 dinar, ya ini harga kambing 1 dinar. Ternyata orang membayarnya pakai dirham, maka dia akan membayar 10 dirham. Nah, kalau misalkan ini kambing harganya 10 dirham, ternyata yang di bawah uang dinar, dia akan membayar dengan dinar. Maka ini ditanyakan sahabat Abdullah bin Umar, apakah transaksi kami ini dibolehkan? Maka Nabi SAW menjelaskan, la ba'sa bisi'ri yaumiha wa laysa bainakuma syai'un. Ya, wa ba'da eh, atau fima mana dibolehkan dengan syarat harganya pada harga hari itu, pertukaran hari itu, dan setelah transaksi tidak ada lagi yang tertunda. Ya, contohnya, maksudnya ucapan Nabi ini, kalau harga hari itu 1 dinar 10 dirham, dibolehkan, misalkan ini 1 dinar. Oh ya udah, saya bayarnya sebagai dirham dibolehkan, misalkan sepakatnya 10 dirham. Maka dengan kesepakatan 10 dirham itu, semua 10 dirham itu harus diserahkan saat itu juga, tidak boleh ditunda. Nah, itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nah, begitu juga dengan transaksi yang Ibu sampaikan tadi. Ya, yang mana kan yang dipinjamkan adalah emas. Iya. Ternyata pembayarannya dengan rupiah, ya, dengan rupiah. Maka supaya disahkan, tidak bermasalah, tidak diharamkan kalau disepakati pembayar pembayaran emasnya itu misalkan 15 juta, seharusnya 15 juta yang Ibu sebutkan itu harus segera dibayar saat itu juga, ya. Tetapi ternyata dia tidak membayar semuanya. Maka yang sah hanya yang dibayarkan saja. Ya, berarti yang dibayarkannya 13 juta, hanya itu yang sah. Berarti yang belum dibayarnya itu belum sah. Ya. Maka wallahu ta'alam, ini untuk lain kali ke depannya sebaiknya jangan dilakukan seperti itu. Sebaiknya kalau dia utang emas, bayarnya harus dengan emas. Kalau dia bayar dengan rupiah harus, ya, harus sepakati dulu. Kamu bayar berapa emas ini? Misalkan, oh saya bayar utang saya 1 gram dulu aja ya. Nah, berapa harga 1 gram hari ini? Nah, itu misalkan disepakati 1.500.000, berarti saya mencicil dulu utang saya 1 gram. Misalkan utangnya 10 gram ya. Saya cicil dulu 1 gram. Disepakati transfer 15 juta, 1.500.000. Baru tercicil 1 gram. Itu yang dibolehkan. Kalau tidak bisa menjadi riba. Nah, berarti yang lunas baru, nah Ibu harus bingung ini. 13 juta ini kira-kira dari berapa gram? Total pinjam berapa gram Ibu? Eh, Kalau di kampung itu kan pakai suku, 5 suku, Ustadz. 5 suku itu 3 gram lebih berapa gitu. Nah, baru yang sah kalau Ibu sepakat 15 juta waktu itu, ya diperkirakan saja. Paham maksud saya Ibu? Ya kalau seharusnya mah 25 juta Ustadz kalau menurut harga emas sekarang gitu kan yang di kampung, harga yang di kampung gitu. Yang jadi masalah kan 13 juta ini dari Heeh. 15 juta ini kan. Iya. Nah, maka ya Allah alam ini sesuatu yang bermasalah. Ya, sesuatu yang melanggar ucapan Nabi SAW. Karena seharusnya kalau disepakati 15 juta, harusnya dia membayar 15 juta saat itu. Tidak boleh sebagiannya. Hmm. Itu, Kalau ya. misal dibayarkan lagi nanti kita tagih lagi misalnya Ustadz 2 jutanya gitu kan. Nah itu apakah sudah menjadi sah gitu Ustadz? Nah, Tidak itu tidak ada ribanya lah, tidak ada ribakah di dalam hukumnya itu? Ya, Dek, ini maksudnya apa nih, Dek? Bu Dewi, Ibu ikut Zoom ini nih. Iya, Ustad, mohon maaf termute Ustad. ya. Allah Ta'ala 13 juta itu sudah lebih mahal nggak Ibu dari yang eh, uang dia dari yang kira-kira nominal saat dia minjam Ibu? sudah sepertinya Ustadz karena sudah sangat lama sekali. Kalau gitu ya sebaiknya ya
menurut saya sih lebih baik Ibu cukup saja, Bu. Ya, Oh gitu ya Ustadz ya, ya. harapkan pahala sisanya dari Allah SWT. Ya kalau saya kan kemarin niatnya udahlah ya udah capek juga nagihnya ya udahlah kalaupun ada itu masih lebih ya udah ikhlasin aja tapi orang tua memang yang masih ingin meminta saya untuk menagihnya gitu Ustaz. Karena itu harusnya kalau dia 15 juta Ibu bilang kan, ya kan pinjamnya emas. Nah, harusnya dia langsung bayar 15 juta. Memang kita merasa dirugikan di sini, tapi mintalah karena kita ini ya eh, me- apa takut melanggar ucapan Nabi SAW, ya harapkan saja karena taat pada Nabi, kita terima saja 13 juta, ya, dan Allah akan mengganti sisanya eh, di dunia dan di akhirat, harta menjadi berkah dan masuk surganya nanti. Amin. Ya, amin. Insya Allah sudah mengikhlaskan Ustadz berapapun itu. Tapi yang masih mengganjal di hati, apakah di sini ada terkena riba atau tidak ananya Ustadz? Iya, karena itu dibayarnya cuma 13 juta. Nah, kalau kita itu menyebabkan tidak sah yang 3 jutanya itu, Bu. Hmm. Ya. Berarti Ana dan beliau ini sama-sama terkena hukum riba di situ Ustadz. Kalau tidak tahu tidak berdosa. Gitu ya Ustadz. Iya, Semua. kan tidak mengetahuinya kan Bu ya, maka tidak berdosa. Ya tidak tahu Ustadz. Ke Baik depan, Ustadz. Mhm. untuk lain kali, kalau dia membayar berbeda, maka jangan mau disepakati dulu 13 juta ini untuk berapa gram. Ya, kan ini tidak jelas 13 juta untuk berapa gram nggak jelas kan, maka ini akan menjadikan perselisihan. Iya betul, ini ada riba dan gorornya. Ya, Ya, satu lagi Ustadz Afan banget. Ini kalau kita Nah, misalnya di ke mungkin dinas. apa kita tanya ke moderator gimana Oh moderator? ya, baik-baiklah Iya Ustadz. Ibu, mohon maaf ini ada Ya, nggak beberapa apa-apa. pertanyaan yang sudah Hmm. masuk. Mungkin nanti insya Allah jika masih ada waktu kami berikan kesempatan Ya, lagi ke Ibu ya. Mohon ya, maaf Ibu ya. ya. Baik, Jazakumullah khairan Ustadz. Iya, oke. baik Ustadz, pertanyaan berikutnya izin dibacakan dari Pak Arif di Jakarta. Jika kita bekerja di tempat seperti vendor yang menangani banyak klien yang bercampur bergerak di bidang halal atau haram, apakah ini juga goror dan apakah boleh bekerja di tempat seperti itu? Saya kurang memahami maksudnya vendor ini Eh, gimana halal jadi dan haramnya. seseorang bekerja di sebuah vendor Ustadz yang Vendor ini klien berarti vendor ini berarti pengadaan barang, Pak Yano. ya bisa seperti itu atau pengadaan juga tenaga kerja Biasa. Ustadz Oke. ya jasa. Nah, tapi klien-kliennya itu ada yang bercampur, ada yang bisnisnya halal dan bisnisnya juga haram Ustadz. Nah, itu yang apa? Maksudnya ada yang halal dan haram, maksudnya saya belum paham. Oh baik Maksud, Ustadz. iya, itu perlu perinciannya. Oh baik. Mungkin Ya bisa. Qadarullah Pak Arif mungkin nanti kalau misalkan bisa berdiskusi dengan Ustadz bisa langsung menekan tombol raise hand ya Pak Arif. Ya, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Ibu Vera, dipersilakan Ibu. Baik, jazakallahu khairan atas kesempatannya. Ustadz, saya izin untuk bertanya terkait dengan hadiah yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan sebenarnya. Tapi di sini posisinya itu kita bukan yang memberi hadiah, tetapi kita yang mendapatkan hadiah. Contoh uh, contoh case-nya itu, misalnya kita kan punya pekerjaan di bidang jasa. Nah, eh, kita itu kita sudah memberikan produknya kepada konsumennya. Kemudian konsumen membayar. Nah, sebenarnya harga yang kita berikan itu misalnya 290.000, tetapi dari klien atau konsumennya itu mentransfer lebih jadi 300 atau 350 seperti itu. Nah, di sini kita sudah berusaha untuk menjelaskan kepada konsumennya untuk tidak untuk membayar sesuai dengan yang tertera di nota pembayaran saja. Tetapi dari klien atau konsumennya itu tetap mengatakan tidak apa-apa diambil saja sebagai sedekah atau sebagai uh, ya seperti imbalan lebih seperti itu Ustaz. Kira-kira itu bagaimana Ustaznya? Dan uh, ini sebenarnya karena kita bekerja di bidang jasa seperti itu ya Ustaznya, jadi kayak sudah beberapa kali sebenarnya tuh dari beberapa klien tuh melakukan seperti ini. Mungkin
di sisi lain mungkin kita merasa kayak mungkin konsumen atau klien kita tuh merasa puas dengan hasil kerja kita, tetapi di sisi lain kita juga pernah mendengar terkait hal ini, dan sejujurnya kita benar-benar takut dan berlindung dari hal-hal riba seperti ini. Itu kira-kira seperti apa dan apa yang sebaiknya kita lakukan, Ustaz? Hmm, baik, Ibu. Mungkin yang ingin saya eh, perlu penjelasan, kita hanya sebagai karyawan di perusahaan itu atau kita sebagai pemilik dari bisnis menjual jasa tadi, Bu. Itu dulu yang ingin saya ketahui dulu, Bu. Sebagai pemilik, Ustaz. Nah, kalau sebagai pemilik, ya itu boleh kita nerima sisanya itu, dan itu murni hadiah, ya. Murni hadiah, maka halal kita menerima sisa dari pembayaran yang dibayar oleh konsumen kita. Halal, Ibu, boleh. Oh, baik Ustaz, berarti kalau yang, nah apakah ini sama juga Ustaz dengan misalnya seandainya teman kita minjem uang 100.000, tapi nanti karena memang dia ngembaliinnya agak lama, mungkin seminggu atau seperti itu, dia lebihkan misalnya 150.000, tapi tanpa kita minta itu sama aja dengan kejadian seperti ini, atau yang beda case itu Ustaz kalau seperti itu, membayar Beda yang case, tapi dilebih. keduanya boleh. Oh, Kalau tadi hadiah, ya, karena dari akad jual beli itu boleh saja. Kalau yang kedua ini hadiah dalam akad utang piutang, juga untuk cash yang Ibu tanyakan itu juga dibolehkan. Kenapa? Karena tidak dinyatakan di waktu akad utang piutang akan adanya pertambahan. Sehingga Nabi pun melakukan hal itu. Yang mana Nabi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir dalam akad utang piutang, ya. Beliau mengatakan, istalafani Rasulullah SAW fakodoni wazadani. Nabi pernah meminjam uang pada saya, berhutang pada saya dan membayar hutangnya, dan beliau melebihkan. Nah, kemudian Nabi juga mengatakan, beliau mengucapkan, khairukum ahsanakum qodo'an. Sebaik-baik kalian adalah yang ketika berhutang dia dengan cara yang baik. Bisa baik itu dengan melebihkan pembayaran hutang atau dengan cara mengasih hadiah yang lain. Ya. Maka itu diantara bentuk akhlak Muslim. Ketika dia memudahkan, beri hadiah orang lain, ini merupakan sesuatu akhlak yang terpuji. Itu boleh, Bu. Yang tidak boleh, ketika dalam akad piutang disyaratkan, kamu nanti bayarnya harus dengan berlebih. Nah, itu menjadi haram riba. Ya. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Karena saya tuh pernah juga kan, saya berniat untuk membayar lebih kepada teman saya, tapi teman saya tuh benar-benar yang menolak, benar-benar saya nggak mau nanti 50.000 ini saya kembaliin ya, dia bilang. Terus saya bilang kan nggak usah. Dia tetap bilang nggak mau, saya takut riba gitu. Nah, jadi saya di situ mikir lagi kan, kayaknya belakang di kejadian-kejadian sebelumnya saya juga pernah mendapatkan seperti itu. Jadi saya agak takut aja sih. Tapi insya Allah ini jawabannya sudah cukup Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya. Oh iya, Ki. Baik, alhamdulillah, kita lanjutkan ke penanya berikutnya, Bapak Aris. Bapak Aris bisa mengaktifkan audionya, Pak Aris. Mungkin Bapak Galaxy A52 tadi, Pak Yanu, Iya, setelah itu. Bapak, ya silakan Bapak Galaxy A52. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Ini ada beberapa hal yang terjadi sebenarnya. Perlu penjelasan, Ustaz. Seseorang menerima COD ya di rumahnya. Pesanannya itu kacamata plus. Tapi ternyata pihak sana itu mengirimnya kacamata minus. Nah, ketika dikonfirmasi langsung diblokir oleh pihak penjual. Itu saat ini yang pertama. Yang kedua, kado walimah tadi yang sempat disinggung bahwa itu berbentuk hadiah, Ustadz ya. Iya, Itu dianggap hadiah, Ustadz ya. iya. Ada kasus ini sebenarnya sudah cukup lama dan belum dapat jawaban. Pihak keluarga yang mengadakan walimah itu sebenarnya membuka diri untuk datang, siapa saja yang mau datang di walimah ini, termasuk yang tidak diundang.
Tetapi kan orang-orang yang datang makan daging, makan makanan buah dan yang lain-lainnya itu di situ sambil membawa kado. Ternyata sebagian orang yang bawa kado itu bukannya berisi kado beneran Ustaz, tapi batu bata yang di dalam bungkusan itu. Nah, ini apakah kalau dikatakan ini berbentuk suatu kejahatan atau bagaimana nih? Untuk yang Yang kedua, ketiga, ya, untuk yang kedua itu satu tidak lagi. kejahatan, Pak. Untuk yang tadi tidak kejahatan karena eh, tadi kita katakan bisa batu bata juga harta itu, Pak. Jadi karena bisa untuk bangun rumah, ya kan? Tapi cuma satu Ustaz, Iya, satu biji. nggak apa-apa, Pak. Bisa juga untuk ganjal pintu rumah misalkan. Itu juga harta. Jadi itu tidak kejahatan, tidak berdosa. Ya, jadi itu boleh saja. Kemudian yang pertama tadi yang ditanyakan apanya, Pak? COD ini pesanannya Pertanyaannya apakah kacamata hukum COD-nya atau apanya, Pak, yang ditanyakan? termasuk COD-nya. COD-nya dan ketika terjadi masalah seperti ini. Yang nampaknya penipuan ya. Ya, adapun untuk COD-nya, ya, maka supaya dibolehkan, karena COD itu kan artinya barang belum kita terima, ya kan? Juga belum kita bayar. Maka kesepakatan di aplikasi jual beli itu belum sah di dalam Islam. Karena terjadi akad utang piutang. Berarti belum terjadi jual beli. Nah, supaya uh, ini dibolehkan, kita melakukan akad jual beli itu ketika barang sampai. Begitu barangnya sampai, kita hubungi penjual. Barangnya sesuai dengan yang saya pesan. Nah, sekarang saya baru akan melakukan akad jual beli ya. Saya akan melakukan jual beli. Nah, itu secara supaya dibolehkan COD tersebut. Jadi harus ada pernyataan akad jual beli ketika barang sampai. Kalau hanya melakukan akad jual beli pada aplikasi ini tidak sah, ya. Tidak sah karena terjadi utang dengan utang. Nah, makanya ya itu COD itu termasuk jual beli yang horor. Ya, maka kalau terjadi berarti kita dizolimi, Pak. Dizolimi ya. Kalau dia kabur di dunia, di akhirat dia nggak bisa kabur, Pak. Mungkin itu aja. Ya, Alhamdulillah. nauzubillah min dzalik. Satu lagi Ustaz. Ya, mungkin Ya, cukup dulu, mohon Pak. maaf Bapak, ini Ya, Kodarlo masih beberapa penanya. Syukran. Kita berikan kesempatan dulu ke ya. yang lain. Mungkin Pak Aris bisa berdiskusi, Pak Aris. Ustaz, barakallahu Ya, silakan fikum. Pak Aris. Waalaikumsalam barakallah. Ustaz, mohon pencerahannya berkenaan dengan metode dropship, Ustaz. Ini yang masih agak belum begitu paham, Ustaz. Jazakallah khair. Dropship, kalau kita sebagai hanya sebagai wakil untuk menjual barang, ya, tidak bertindak sebagai penjual yang baru, hanya sebagai wakil atau marketer menjualkan barang orang lain, atau lebih tepatnya affiliate ya. Kalau dropshipper itu yang dipahami oleh oleh orang-orang sekarang itu tidak boleh karena dia bertindak sebagai penjual, ya. Yang boleh itu adalah affiliate, ya. Iya, Pak Yanu, apa namanya Pak Yanu? Ya, Affiliate, Ustaz. Affiliate, ya, affiliate yang benar ya. Tadi saya salah berarti. Itu yang dibolehkan, Pak. Ya, itu sih yang untuk jawaban singkatnya. jadi misalkan gini, Ustaz. Anda misalkan biasa belanja herbal. Misalkan taruhlah kayak pedagang temulawak gitu saja. Suatu ketika rekan saya beli ke saya gitu kan. Terus saya belanjanya kan di toko misalkan di Jogja. Nah, nanti saya minta langsung dari Jogja itu dikirim ke rekan saya gitu. Nah, gimana, Ustaz? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh itu. Tapi kalau langsung saya bayar dulu gimana? Misalkan beliau yang pesan ini belum bayar, tapi yang pesanan ini udah saya bayar dulu gitu.
Tapi barangnya nggak dikirim ke Bapak, barang dikirim Belum. ke orang yang Jadi tadi. belum. Jadi anak bayar dulu cash, baru nanti ketahuan sisa termasuk ongkirnya berapa, baru nanti yang pesan itu baru bayar. Tetap tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi melarang la tabi syai'an hatta takbidahu. Jangan menjual sesuatu hingga engkau telah serah terima dulu. Jadi Bapak tidak ada serah terima, Bapak sudah jual lagi ke orang lain. Jadi bolehnya Bapak jual lagi itu barangnya sudah Bapak terima dulu, ya, baru boleh jual lagi ke orang lain. Siap, siap, siap. Siap. Syukur Ustaz, jazakallah khair. Jadi solusinya Pak Aris, Ya, Bapak siap. sampaikan saja kepada toko herbal, boleh nggak saya minta fee? Ya, ini ada pelanggan saya biasanya, cuman ini saya jadikan ini minta kak saya sebagai wakil kamu aja, saya minta fee dari penjualan. Kalau diizinkan, nah baru boleh. Kalau tidak, karena selama ini Bapak kan akan jual belinya putus dengan pelanggan Bapak. Iya, betul. Iya, jelas ya? Berarti maksudnya fee itu nanti kita tetap yang si pemesan itu bayarnya ke sana dulu langsung gitu. Iya, sebaiknya begitu. Siap, siap, siap. Baik, jazakallah khair saya. Oh, Iya, Ustaz. waalaikumsalam. Baik. Ustaz, izin satu pertanyaan terakhir, Ustaz. Iya, terakhir ya Pak Yarno, soalnya juga ada perlu Masya Allah. antar orang tua ke bandara. Oh, baik. Pak Darso, silakan Pak Darso, mungkin bisa dipercepat untuk pertanyaannya. Pak Darso, apakah masih memonitor? Baik, Bu Iin, silakan Bu Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Apa Ustadz mau tanya itu misalnya saya kan mau beli rumah KPR karena apa penghasilan tuh di bank konvensional, jadi mau beli lewat bank konvensional. Tapi nanti rumah saya yang lama itu kan dijual, jadi buat bayar rumah itu bagaimana Ustadz? Bank konvensional Bu ya, Ibu Iya, berarti terima uang ya Bu ya? eh iya betul Ustadz. Riba hukumnya Ibu. Terus kalau buat nanti, ya misalnya emang itu riba ya Ustadz, afwan Ustadz. Terus nanti kalau rumah kita udah laku, kita bayarkan ke tutup uang itu gimana Ustadz? Ibu sudah melakukan atau belum? Belum Ustadz. Jangan Belum. dilakukan Ibu. Hmm. Jadi caranya jangan dilakukan. Caranya kalau ingin beli rumah juga, belilah dengan cara yang syariat. Datangi bank lembaga keuangan syariah. Suruh mereka beli dulu. Nah, nanti kita beli rumah itu cara mencicil pada mereka. Jangan ke bank konvensional Ibu, riba hukumnya. Jangan dilakukan. Nah Ustadz, Ya, ya. Mohon doanya Ustadz. amin. Datangi lembaga bank syariah Bu. Ya, Nah Ustadz, ya. syukron jazakallahu khair Wa Ustadz. iyaki, semoga Allah melindungi Ibu dari perbuatan riba. Amin amin ya Kita rabbal semua, alamin. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, alhamdulillah kita sudah memasuki di penghujung waktu. Mungkin ada nasihat atau pesan terakhir dari Ustaz. Silakan. Baik, semoga Allah SWT memberikan kita terus semangat belajar hukum-hukum Islam dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya ya agar kita menjadi orang lebih bertakwa kepada Allah dan akhirnya diwafatkan dalam keadaan bertakwa pada Allah dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya itu saja Pak Yano. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Terima kasih untuk ilmu dan nasihatnya. Jika Ustaz ada kegiatan bermanfaat ini, silakan bisa mendahului kami di sini Ustaz. Baik, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sesi kita sudah berada di penghujung waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan Bapak Ibu peserta sekalian dapat mengisi link presensi nasihat untuk memberikan ide atau masukan tema-tema yang akan dibahas di pertemuan berikutnya. Insya Allah kita akan memilih tema-tema yang sesuai dari Bapak Ibu sekalian, insya Allah. Termasuk tema yang kita bahas kali ini merupakan masukan dari para peserta sebelumnya.
Baik, Bapak Ibu sekalian, insya Allah Las Yurbi saat ini sedang membuka program untuk donasi berbagi paket sembako yang insya Allah kami akan targetkan sebanyak 100 paket sembako senilai 312.500 per pack. Untuk Bapak Ibu yang ingin turut berjuang bersama dapat menyalurkan dana infaknya melalui rekening BSI 8800078785 dengan kode transfer 103. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup sesi kita pada siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.